Rintik gerimis semakin deras, ia memilih jalur alternatif yang katanya lebih cepat 2 jam dibandingkan jalan biasanya, meskipun jalan itu sepi. Tiba-tiba laju motornya terasa berat, ia merasakan seperti ada beban di belakang. Tidak lama kemudian, ia melihat sebuah gapura di depannya. Di ujung jalan, Wahyu melihat ada seorang perempuan tua sedang melambai tangan, seolah ingin dia berhenti. Baru saja tangan Wahyu memegang gelas kopi di depannya, ia seketika kaget mendengar suara tertawa dari dalam kamar. Yang membuat Wahyu semakin bingung, wanita tua itu mengatakan jika anaknya akan ikut Wahyu ke kampung. Dia tidak sendiri. Ada yang ikut saat pulang ketika di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kalian semua sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan semua urusannya. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bagi masyarakat kita, mudik sudah menjadi tradisi yang selalu dilakukan setiap Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini hampir menjadi kewajiban bagi para perantau, karena jarak antara kampung halaman dan tempat bekerja yang jauh, menjadikan kita tidak bisa pulang sewaktu-waktu. Di saat mudik inilah seharusnya menjadi perjalanan yang menyenangkan, penuh harapan, dan kebahagiaan untuk semua keluarga. Setiap perjalanan mudik tentunya menyimpan cerita tersendiri bagi setiap orang, tentang rindu, harapan, dan kadang ada juga yang kehilangan. Tapi kisah ini bukan tentang macet berjam-jam di jalan, bukan juga soal kehilangan tiket bis, atau dompet yang ketinggalan di WC umum. Ini tentang mudik yang dialami Wahyu, perjalanan mudiknya justru masuk ke kampung yang gak seharusnya ia datangi. Pada tahun 2022 lalu, para perantau sangat antusias melakukan perjalanan mudik, setelah pemerintah mencabut larangan mudik selama 2 tahun sebelumnya, akibat pandemi COVID. Begitu juga dengan Wahyu, Andi, Eko dan Bayu, 4 sahabat satu kontrakan di Jakarta, sudah bersiap mudik bareng ke kampung halaman mereka di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Mereka sengaja ambil cuti dan berencana mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalan. Andi pun sudah meminjam mobil milik saudaranya, yang kebetulan tidak digunakan untuk mudik. Sudah pilih rute, atur jadwal, dan siap berangkat pada hari Jumat malam. Semua terlihat sempurna. Tetapi malang bagi Wahyu. Bagaimana tidak, 2 hari sebelum keberangkatan, Wahyu dapat kabar dari perusahaannya jika jadwal liburnya terpaksa diundur lantaran ada pekerjaan mendadak. Ia memohon dengan berbagai alasan, menghubungi HRD, bahkan menghadap langsung ke atasannya. Tapi semua sia-sia. Wahyu tetap gak bisa ikut mudik bersama teman-temannya. Hari Jumat sore, Andi, Eko dan Bayu sedang packing barang-barang yang akan dibawa, sementara Wahyu hanya bisa tiduran di kasur sambil main game. Selepas maghrib sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, Wahyu hanya bisa melihat sahabat-sahabatnya pamit satu persatu. Entar nyusul ya yuk, hati-hati kalau di jalan. Eko berpesan pada Wahyu sambil berjabat tangan. Dengan muka sedikit kecewa, Wahyu hanya membalas dengan mengangguk kepala. 3 hari kemudian, Wahyu akhirnya berangkat sendiri. Ia naik motor dengan 1 tas punggung, karena beberapa barang lainnya sudah dititipin Andi 3 hari lalu. Wahyu nekat berangkat sore itu meski gerimis mulai turun. Setelah hampir 5 jam ia di perjalanan, gerimis tidak kunjung reda. Ia memutuskan untuk rehat sebentar di warung. Wahyu pesan segelas kopi panas untuk menghangatkan badannya. Warung itu sepi, hanya ada dia dan bapak-bapak penjaga warung yang duduk mengantuk. Tidak tahu dari mana datangnya, seorang kakek tua memakai baju Jawa kuno tiba-tiba menegur Wahyu dengan berpesan, "Ati-ati ning dalan nyoleh." Karena merasa tidak kenal, Wahyu hanya menganggukkan kepala sambil senyum. Kakek itu kemudian melangkah ke arah jalan lalu hilang dari pandangan Wahyu. Singkat cerita, ia melanjutkan perjalanannya. Jam menunjukkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Rintik gerimis semakin deras,
ia memilih jalur alternatif yang katanya lebih cepat 2 jam dibandingkan jalan biasanya, meskipun jalan itu sepi. Tetapi lama-lama Wahyu sadar, jalanan itu semakin sepi, tidak ada satupun orang lewat, tidak ada rumah warga, tidak juga terlihat kelipan lampu. Vegetasi di kanan dan kiri jalan semakin lebat. Hanya ada penerangan lampu motor miliknya. Seketika kabut mulai turun perlahan, semakin lama, kabut semakin tebal hingga jarak pandangnya terbatas. Dia semakin merasa tidak tenang. Tiba-tiba laju motornya terasa berat, ia merasakan seperti ada beban di belakang. Secara tidak sengaja, matanya melirik kaca spion sebelah kanan. Seketika degup jantungnya semakin kencang, ia melihat rambut panjang kusut yang bergoyang di belakangnya. Wahyu mengalihkan pandangannya dan tetap fokus ke jalan. Ia coba menenangkan dirinya sendiri. Ah, aku pasti salah lihat. Namun, rambut panjang yang baru saja dia lihat sudah tidak tampak lagi ketika dirinya melirik kembali ke arah kaca spion. Kabut yang menyelimuti jalanan pun perlahan mulai menipis. Tidak lama kemudian, ia melihat sebuah gapura di depannya. Gapura itu terbuat dari susunan bata merah dengan arsitektur megah dan rumit. Tetapi, ia tidak pedulikan dan tetap fokus berkendara saat melihat jam tangannya, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia tidak tahu sudah sampai di mana, karena Wahyu sama sekali tidak melihat ada tulisan papan tanda apapun di sepanjang jalan. 10 menit setelah memasuki gapura tersebut, Wahyu merasa sedikit tenang, karena ia sudah memasuki perkampungan warga. Banyak rumah-rumah yang ia lewati di sisi jalan. Tetapi hujan yang awalnya reda, kini mulai turun gerimis. Wahyu merasa aneh dengan pemandangan yang dilewatinya. Rumah-rumah berdiri rapat tetapi masih jauh dari peradaban modern, bahkan seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Gerimis semakin deras. Sesekali jalanan diterangi kilatan dari langit. Di ujung jalan, Wahyu melihat ada seorang perempuan tua sedang melambai tangan, seolah ingin dia berhenti. Wanita tua itu memakai daun pisang untuk melindungi tubuhnya dari air hujan. Benar saja, Wahyu pun berhenti. "Mas, mampir aja dulu di sini, sudah malam." Wahyu yang sudah lelah dan kedinginan, kemudian bertanya di mana rumah wanita tua itu. Dengan ekspresi datar dan tidak menjawab, wanita itu menunjuk rumah yang tepat di belakangnya. Wahyu mengikuti wanita itu dari belakang lalu dipersilahkan masuk. Jaketnya yang sedikit basah lantas dibuka dan digantung. Beberapa menit Wahyu duduk, wanita tua itu keluar dari ruang belakang, membawa segelas kopi hitam dan sepiring singkong rebus. "Silahkan diminum." Wanita tua itu kemudian duduk di kursi kayu di sebelah pintu kamar, sedikit jauh dari Wahyu. Wahyu hanya mengangguk sambil senyum. Sesekali ia coba basa-basi, tetapi wanita itu diam dengan tatapan kosong tanpa suara. Ya sudah, mungkin saja wanita tua itu memang kurang pendengaran. Suasana gerimis, badan kedinginan, disuguhkan segelas kopi hangat, tentu kondisi yang sangat pas. Tetapi, baru saja tangan Wahyu memegang gelas kopi di depannya, ia seketika kaget mendengar suara tertawa dari dalam kamar. Ia meletakkan kopi itu lagi, sambil memastikan pada wanita tua itu, suara siapa yang ada dalam kamar. Wanita tua itu menjawab jika itu adalah suara anaknya. Yang membuat Wahyu semakin bingung, wanita tua itu mengatakan jika anaknya akan ikut Wahyu ke kampung. Wahyu merasa aneh, ia spontan melihat jam tangannya, tetapi Wahyu semakin bingung, karena waktu seperti tidak berjalan, jam tangannya menunjukkan pukul 1 dini hari. Bahkan, jam di handphonenya memang benar, menunjukkan waktu yang sama, dan sinyal pun tidak ada. Pantas saja, tidak ada satupun notifikasi masuk. Wahyu memutuskan untuk cabut dari rumah itu. Ia merasa skeptis dengan apa yang dialaminya. Saat ia menyimpan kembali handphone di dalam tas dan ingin pamit, wanita tua itu tidak terlihat lagi. Wahyu memanggil-manggil tapi tidak ada jawaban. Suara tertawa itu tiba-tiba kembali terdengar. Wahyu bergegas keluar dari rumah itu dan tancap gas. Anehnya lagi, kampung yang awalnya sepi, tiba-tiba banyak penduduk di sepanjang jalan.
Orang-orang itu melihat Wahyu dengan tatapan tajam. Tidak mau pedulikan apapun, Wahyu mengendarai motornya mengikuti arah jalan. Tetapi, setiap setengah jam, Wahyu kembali lagi ke lokasi yang sama. Kejadian itu dialami berulang kali. Wahyu menangis sambil berdoa. Ia meminta supaya ditunjukkan jalan keluar dari kampung tersebut. Tiba-tiba telinganya mendengar suara ibunya memanggil. "Pulanglah, belum waktumu di sini." Tidak lama kemudian gerimis pun reda. Ia terngiang-ngiang suara ibunya yang baru saja ia dengar. Tiba-tiba, Wahyu kaget dan berhenti mendadak. Ia dihadang seorang bapak-bapak tua yang ia temui saat ia berhenti di warung kopi sebelum masuk perkampungan itu. Laki-laki itu mengatakan, "Kamu nyasar, jangan lama-lama di sini, keluarlah. Dia akan pergi sendiri nanti." Laki-laki itu lalu berjalan menepi. Wahyu seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia kebingungan melihat kabut tebal mulai turun dan menutupi pandangannya. Ia menoleh kanan-kiri mencari laki-laki yang baru saja bicara dengannya. Tapi, jalanan itu sepi, tidak ada siapa-siapa. Ia meneruskan perjalanannya dengan penuh kebingungan, skeptis, dan masih merasa aneh dengan yang ia lewati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Sayup-sayup Wahyu mendengar suara adzan subuh berkumandang. Dari balik kabut terlihat banyak kelipan lampu. Kali ini ia yakin, itu kelipan lampu listrik dari perkampungan warga. Benar saja, Wahyu akhirnya sampai di perkampungan warga. Ia singgah di pom bensin untuk beristirahat dan ingin mengisi minyak motor, tetapi ia heran, bensin motornya masih penuh, sedangkan ia sudah semalaman di perjalanan. Ya sudah, Wahyu kemudian parkir dan sholat subuh di musola SPBU tersebut. Usai sholat subuh, Wahyu segera keluar karena mendengar suara rame-rame di parkiran motor. Beberapa orang terlihat berkerumun, ternyata ada seorang petugas SPBU yang pingsan. Salah satu temannya mengatakan, ia melihat hantu sedang duduk di atas motor Wahyu. Ia mengeluarkan handphone dari dalam tasnya, niat hati mau mengabarkan pada ibunya jika 2 jam lagi ia sampai. Tapi handphonenya ternyata mati. Hari semakin terang, Wahyu melanjutkan perjalanan, tetapi ia heran, jalanan ramai para pemudik, sedangkan ia berangkat 5 hari sebelum jatuh tanggal mudik. Singkat cerita, sekitar pukul 7 pagi Wahyu sudah sampai di kampungnya, tetapi sebelum masuk ke kampung, Wahyu singgah di bengkel temannya untuk mengisi angin ban motornya. Wahyu mengerutkan dahi saat penjaga bengkel itu mengatakan, "Pacar kamu cantik yuk." Wahyu heran, ia merasa aneh dengan orang-orang yang ia temui. Tapi masa bodoh, yang penting ia sudah selamat sampai di kampungnya, dan tidak sabar lagi untuk bertemu keluarganya. Wahyu disambut ibu dan bapaknya, ibunya menangis sambil memeluknya erat. Ibunya mengatakan bersyukur Wahyu akhirnya sampai dengan selamat setelah beberapa hari tidak ada kabar. Betapa gembiranya mereka setelah setahun tidak bertemu, apalagi Wahyu adalah anak satu-satunya. Setelah selesai dengan aktivitasnya, Wahyu membuka handphone yang dari tadi dicas. Dia benar-benar syok saat membaca pesan dari Andi, Bayu, Eko dan beberapa pesan dari ibunya. Puluhan panggilan masuk juga semua tidak terjawab. Wahyu kemudian lari keluar kamar menanyakan kepada bapak dan ibunya. Ibunya mengatakan jika sudah seminggu Wahyu tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi. Begitu juga dengan para sahabatnya, mereka mengucapkan syukur setelah Wahyu menghubunginya. Tentu Wahyu merasa tidak masuk akal, perjalanan yang dialaminya dalam waktu semalam, ternyata memakan waktu selama seminggu. Tetapi kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ, banyak tetangga yang mengatakan sering melihat sosok mengerikan berdiri di depan rumah Wahyu saat malam. Bahkan orang tuanya juga sering mengalami kejadian aneh di dalam rumahnya, seperti suara pintu dibanting saat tengah malam, suara peralatan dapur pecah, bahkan ibunya pernah melihat sosok bayangan hitam di dalam kamar mandi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Lebaran tiba. Wahyu menceritakan peristiwa yang dialaminya selama di perjalanan, saat Andi, Eko dan Bayu silaturahmi ke rumah Wahyu. Keesokan harinya, Andi membawa saudaranya ke rumah Wahyu, namanya Ustaz Rahman. Saat baru melihat Wahyu, sang Ustaz langsung berkata, dia tidak sendiri. Ada yang ikut saat pulang ketika di perjalanan. Malam itu dilakukan ruqyah. Wahyu berteriak,
Tubuhnya bergetar hebat saat ayat suci dibacakan. Suaranya berubah, seperti bukan miliknya. Sampai akhirnya, dari tubuh Wahyu keluar bau amis yang menusuk, dan suasana jadi tenang setelah makhluk itu pergi. Wahyu akhirnya pulih, tetapi dia tidak pernah lupa tentang kampung tua yang pernah dia lewati saat mudik, tentang wanita tua misterius, tentang kejadian-kejadian yang di luar nalar yang dialaminya. Bagaimana kisah Wahyu kali ini? Apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami mudik horor? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih untuk para sahabat yang sudah like dan subscribe Pena Kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.